Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Udah lama ngetot konten. Nyinggung-nyinggung konten aja. Iya, udah 2 tahun. 2 tahun dari mana? 2 bulan kali. Iya. Kayaknya alhamdulillah lagi banyak agenda di luar. Males. Nyinggung aja. Iya kan males. Bukan males, ya lebih tepatnya sibuk. Iya udah sibuk. Ya hari ini kalian mau berkisah nih. Kisah Kak. Kisah dah. Nah, hari ini mau berkisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semua agar lebih optimal lagi dalam berbuat kebaikan. Oh gitu. Iya, mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Mau dong. Mau dong, ayo. Kalau mau dengar cerita dimulai. Oi. Yuk teman-teman, kita kenalan bersama-sama dengan salah seorang sahabat bernama Sya'ban. Siapa Kak? Sya'ban, tahu nggak? Enggak ya. Nah, Sya'ban ini merupakan salah seorang sahabat yang mempunyai keunikan yang luar biasa. Kenapa Kak? Ketika ia menunaikan sholat berjamaah, ia pasti berdiri paling pojok di depan, soft terdepan. Kenapa Kak? Agar tidak mengganggu sahabat lain yang sedang beribadah. Oh gitu? Iya. Suatu hari Sya'ban ini tidak terlihat ketika Rasulullah dan para sahabat akan menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemana Kak? Nggak tahu, belum datang. Belum datang? Iya, ditungguin sama Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah memutuskan untuk memulai sholat subuh tanpa Sya'ban. Terus Kak, terus? Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah kalian melihat Sya'ban hari ini? Terus Kak jawabannya? Semua menggelengkan kepala, tidak melihat. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah di antara kalian semua ada yang tahu rumah Sya'ban? Terus Kak, terus kata teman-teman sahabat yang lain? Nah, salah seorang sahabat di belakang kemudian mengangkat tangannya, ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban di mana. Wah, kata Rasulullah, antarkan aku ke sana. Oh, dianterin Kak? Dianterin. Akhirnya Rasulullah beserta para sahabat yang lain bermaksud untuk mengunjungi rumah Sya'ban. Ternyata teman-teman, rumah Sya'ban itu jauh. Iya, jauh. Saking jauhnya ya. Jauh banget ya Kak? Jauh banget. Membutuhkan 3 jam perjalanan. Iya. 3 jam Kak? Iya, 3 jam perjalanan. Bayangkan, kira-kira kalau dari Cilegon itu sampai mana ya? Bogor kali ya Kak? Iya kali, Bogor kali ya. Nah, jauh banget teman-teman. Sesampainya di rumah Sya'ban, Rasulullah beserta para sahabat mengetuk pintu. Dan keluarlah istri dari Sya'ban dengan membukakan pintu terlebih dahulu dan mempersilahkan para sahabat masuk. Terus Kak, terus gimana Kak? Nah, rupanya istri Sya'ban sedang berkabung. Kenapa itu Kak? Sedang bersedih. Kenapa? Sya'ban meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, nih, nyet. Iya Kak. Nah, istrinya itu menceritakan kejadian yang luar biasa. Kejadian apa Kak? Ketika Sya'ban mengalami sakaratul maut, rupanya Sya'ban mengucapkan 3 kalimat yang sangat aneh. Ada itu Kak? Yang pertama, Apa? Yang pertama itu, ya kenapa tidak lebih jauh? Oh, kok gitu Kak? Iya, kalimatnya gitu. Benar. Serius. Yang kedua, Apa itu Kak? Yang kedua, ya kenapa tidak yang baru? Wah, bingung. Sama kalian juga bingung ketika membaca cerita ini atau membaca kisah ini. Terus Kak? Nah, yang ketiga, ya kenapa tidak semuanya? Wah, kenapa tidak semuanya ya? Iya, kenapa coba?
Ya kenapa kak? Nah, Kenapa? diem dulu. Kenapa kak? Dengerin. Kalian mau lanjutin ceritanya. Oke, lanjutin kak. Siap. Nah, rupanya Rasulullah mendapatkan ilham dari malaikat Jibril tentang bagaimana kondisi Sya'ban menjelang sakaratul maut tiba. Tidak kak. Nah, karena memang orang-orang yang ketika menghadapi sakaratul maut akan diperlihatkan gambaran bagaimana semasa ia hidup. Oh gitu kak. Iya, diperlihatkanku. Diperlihatkan tuh. Oh gitu. Iya. Terus. Nah, Sya'ban pun diperlihatkan hal itu. Nah, 3 kalimat itu ternyata gambaran Sya'ban ketika ia berbuat kebaikan. Berbuat apa saja kak? Nah, nih. Yang pertama, apa tadi masih ingat nggak? Masih. Apa? Ya. Kenapa tidak lebih jauh? Nah, kenapa tidak lebih jauh? Rupanya Sya'ban selama ini diperlihatkan gambaran ketika ia menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Kan jaraknya berapa jam? 3 jam perjalanan. Nah, jauh sekali. Jauh banget. Nah, Sya'ban diperlihatkan balasan yang luar biasa dari sisi Allah tentang bagaimana perjalanan yang jauh itu mendapatkan balasan yang luar biasa. Wah, jadi Sya'ban menyesal. Menyesal kak? Menyesal. Kenapa rumahnya gak lebih jauh sekalian? Biar dapat balasan yang luar biasa dari Allah. Oh, begitu kak. Iya. Yang kedua kak, yang kedua. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Yang kedua apa tadi? Masih ingat gak? Masih. Apa? Ya, kenapa tidak yang lebih baru? Nah, kenapa tidak yang lebih baru? Saat itu Sya'ban keluar dari rumah. Rupanya cuaca di luar dingin. Dingin. Nah, saat Sya'ban keluar, itu kan ia memakai